Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه وذرياته وأتباعه صلاة وسلاما دائمتين باقيتين إلى يوم لقائه وبعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء بإذنك إلى صراط مستقيم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Hadirin jamaah salat subuh serta segenap pemirsa yang mengikuti live streaming di Facebook yang kami muliakan dan kami hormati. Pagi hari ini Ahad, tiada terasa kita berada di hari yang ke-6 dari bulan yang pertama menurut penanggalan Islam, bulan Al-Muharram tahun 1448 tahun yang baru dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan hari yang ke-21 dari bulan Juni tahun 2026 Masehi. Adalah majelis kita melanjutkan pembacaan sekaligus ulasan tentang hadis-hadis berkaitan dengan doa dan zikir yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di pembahasan yang terakhir dari Kitabul Jami'. Kita akan membaca 3 hadis sekaligus, hadis yang ke-8, 9, dan 10. Karena ketiga hadis ini saling memiliki keterkaitan berkaitan dengan beberapa kalimat thayyibah pilihan dari lentera kenabian. Sebelumnya di 3 hadis yang telah berlalu, di hadis yang ke-5 kita telah belajar kalimat thayyibah berupa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di hadis yang ke-7 kita belajar kalimat thayyibah subhanallahi wa bihamdihi. Dan di hadis yang ke-7 kita belajar subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8, kita akan belajar beberapa kalimat thayyibah pilihan yang lain untuk kemudian kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa gerangan kalimat thayyibah pilihan dari lentera kenabian tersebut? Mari kita baca
satu persatu dari 3 hadis yang kita targetkan akan selesai di pagi hari ini. Hadis ke-8, 9, dan 10. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa ghafarallahu ta'ala lana wa lahu wa liwalidayna wa liwalidayhi wa limasyayikhina wa limasyayikhihi wa lilmuslimin, wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa 'anil muslimina wal muslimati khaira. Wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus salihat, bacaan yang kekal lagi baik adalah la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus salihatu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyat as-salihat, bacaan yang kekal dan baik adalah beberapa kalimat thayyibah, kalimat tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, dan hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang ke-8 ini, jamaah dan para pemirsa yang kami muliakan dan kami hormati, penyusun Al-Hafidh Ibn Hajar membawakan untuk kita semua bahwa beberapa untaian kalimat zikir yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu termasuk dalam kategori al-baqiyat as-salihat, amal soleh yang kekal lagi menjadi simpanan berharga bagi seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan ini juga menjadi sekaligus penjelasan untuk ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi urutan yang ke-46. Allah menyebutkan di sana, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Lalu Allah menyebutkan, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi al-baqiyat as-salihat, amalan-amalan yang kekal lagi baik, itu adalah yang lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tafsir dari al-baqiyat as-salihat diuraikan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, yaitu untaian beberapa kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, dan la haula wala quwwata illa billah. Dari ayat sekaligus penafsiran dalam hadis ini menunjukkan bahwa beberapa untaian kalimat thayyibah tadi itu lebih baik daripada harta dan anak-anak. Kita tahu harta dan anak-anak adalah simbol jamaah dari perhiasan dunia. Di sisi Allah, al-baqiyat as-salihat, untaian kalimat thayyibah, pilihan dari lentera kenabian tadi, itu lebih baik dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, setiap dari kita kaum muslimin itu bisa mengamalkan dan meraih keutamaan al-baqiyat as-salihat.
Siapa di antara kita yang tidak bisa melafalkan kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid, dan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Adapun harta dan anak-anak, tidak setiap dari kita mendapatkannya. Sisi yang kedua, kalimat-kalimat tadi lebih baik daripada harta dan anak-anak. Al-baqiyat as-salihat itu abadi, tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan menemani kita sampai kita berada di liang kubur. Sedangkan harta dan anak-anak akan kita tinggalkan semua. Bagi kita yang senantiasa disiplin untuk berzikir kepada Allah, membaca kalimat tahlil, tasbih, takbir, tahmid, dan hauqalah la haula wala quwata illa billah, itu akan menemani kita jamaah sampai kita berada di liang kubur. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat thayyibah pilihan dari lentera kenabian tadi, ganjaran kenikmatannya sempurna. Karena memang jelas dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pahalanya. Adapun harta dan anak-anak, itu menjadi catatan jikalau harta dan anak-anak tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Bila sebaliknya, maka menjadi bumerang bagi kita. Ganjaran dari kenikmatannya tentu menjadi tidak sempurna, bahkan kurang di sini dan di sana. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa al-baqiyat as-salihat, untaian kalimat yang abadi dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalimat tahlil la ilaha illallah. Telah kita ketahui bersama jamaah dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat tahlil adalah kalimat tauhid yang memiliki kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sering disebutkan dalam ritual doa, wa'lamu anna afdhala dzikri annahu la ilaha illallah. Wonten ingkang maringi instruksi, ketahuilah bahwasanya zikir yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah. Saat dilantunkan oleh seorang hamba, berarti dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan mengingat-ingat bahwa tujuan dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk mengabdi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih dari kalimat al-baqiyat as-salihat adalah kalimat tasbih, subhanallah. Seorang hamba menyucikan Allah Azza wa Jalla Rabbnya dari segala bentuk aib dan kekurangan. Kemudian yang ketiga, kalimat takbir, Allahu Akbar. Menyanjung Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah pihak yang paling besar, Allah yang maha besar. Para ulama menjelaskan Allah maha besar dari dua sudut. Sudut yang pertama secara zatnya, Allah Azza wa Jalla akbar, maha besar. Kemudian yang kedua, dari sudut sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengacu kepada Allah Azza wa Jalla yang maha akbar, yang maha besar. Salajengipun kalimat baqiyat as-salihat yang keempat jamaah adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Pujian yang dilayangkan oleh kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, karena memang Allah niku terpuji. Yang pertama dari sisi zat, sifat dan perbuatan Allah. Yang kedua dari sisi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai makhluknya. Ingkang nomor gangsal, nomor terakhir dari al-baqiyat as-salihat adalah kalimat hauqalah. Sebagian ulama menyebutnya dengan haulaqah. Boleh disebut hauqalah, saged disebut haulaqah. Uninipun la haula wala quwata illa billah. Uraian tentang kalimat
la haula wala quwata illa billah insyaallah akan disempurnakan ketika kita membaca hadis yang terakhir, hadis yang ke-10. Kita berjalan para jamaah dan pemirsa ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala kembali mengatakan wa an Samurata bin Jundub radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah taala arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di hadis yang ke-9 penyusun rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari sahabat yang bernama Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 jamaah. Kata beliau, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa engkau memulai dari yang mana saja. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, dan yang keempat Allahu akbar. Dalam hadis yang ke-9 ini Nabi menjelaskan untuk kita semua, ada dari sekian banyak ucapan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa taala mencintai dan memiliki objek-objek yang dicintai olehnya, baik perkataan maupun perbuatan. Di antara perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, jumlahnya ada 4. Perhatikan jamaah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan agar mudah kita pahami dan kita ingat dengan bilangan 4. Ini salah satu dari metodologi pendidikan, cara mendidik dalam agama kita. Ya, Nabi seringkali menyebutkan dengan menggunakan bilangan, dengan menggunakan angka jamaah. Bukan hanya hadis ini saja, kita teringat hadis tentang 7 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan naungi dengan naungannya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kersane pun gampang dieling-eling, salah satu dari bentuk kita mengedukasi umat dan mendidik masyarakat tatkala menyampaikan tentang syariat agama kita dengan menggunakan angka, Pak. Ini dengan menggunakan bilangan. Ini kados kula panjenengan sami menawi lenggah nyimak khutbah Jumat, menawi diparingi angka kan saged diraba niku, Pak. Oh wis angka 3 ora suwe rampung niku. Nek mboten diparingi kan terus diraba-raba niku khutbah cek suwe apa ora ya. Menawi disampaikan dari awal ada 5, ada 3, mungkin pun urutan 3 wabar iki rampung berarti. Ini niku memudahkan dan memberikan kepada orang-orang yang kita sampaikan kemudahan untuk memahami. Dan ini menunjukkan bahwa syariat dalam agama kita niku mudah. Salah satunya hadis ini, agar kita bisa mengamalkan ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan mengamalkan 4. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aturan mainnya bebas kalimat tersebut mau dimulai dari yang mana para jamaah. Tidak masalah kita acak, tidak berurutan. Menawi urut kata para ulama itu yang paling terbaik. Napa niku? Kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat tahlil la ilaha illallah, kalian kalimat takbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tinggi tambahan para jamaah berkaitan dengan kalimat tasbih.
yang menjadi kalimat pertama dari untayan kalimat thayyibah pilihan dari lentera kenabian dalam hadis yang ke-9 ini. Di antara petunjuk yang disampaikan oleh para ulama, momen utawi waktu yang terbaik untuk kita membaca kalimat tasbih subhanallah selain dari momen ketika kita selesai sholat maupun dalam kondisi kita berzikir pagi dan petang, kala kita mengingatkan orang yang lupa baik bacaan maupun gerakan dalam sholat. Ya, disyariatkan kepada jamaah yang putra kala imam itu salah mengingatkan dengan kalimat napa subhanallah. Kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa kalimat ini itu disunahkan untuk dibaca tatkala takut. Tatkala khawatir nggih, kula panjenengan sami saged nggih melafalkan kalimat thayyibah subhanallah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabat, subhanallah, madza anzalallahu fi hadhihi lailati minal fitan. Maha suci Allah, ya, fitnah apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, ujian apa yang Allah turunkan di malam hari ini, kata beliau. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa kalimat subhanallah salah satu waktu yang dibaca adalah ketika kita takut atau khawatir. Berikutnya termasuk dari waktu di mana subhanallah niku dibaca tatkala kita ta'ajjub, ya, merasa ta'ajjub, merasa heran dengan sesuatu. Itu pun disyariatkan untuk membaca kalimat subhanallah. Yang berikutnya jamaah tentang kalimat takbir. Di antara momen yang diajarkan dalam riwayat oleh Nabi SAW dan para sahabat, kita saksikan bahwa kalimat takbir adalah kalimat pembuka dalam untayan lantunan azan. Nggih napa mboten Pak? Azan niku dibuka dengan kalimat takbir. Kalimat itulah yang kemudian membuat syaitan lari. Lalu amalanipun para sahabat, kalimat takbir niku dibaca ketika melakukan suatu perjalanan, lalu perjalanan tersebut mendaki, Pak. Nggih, kersanipun ketika kita mendaki niku kula panjenengan sami mboten sombong, mboten jumawa, ada yang lebih tinggi daripada kita. Kata para ulama, kalimat takbir pun disyariatkan juga ketika seseorang niku akan take off, Pak. Mabur. Nggih, berada dalam pesawat kemudian akan terbang, disunahkan baginya untuk membaca kalimat takbir, Allahu Akbar. Niki beberapa tambahan tentang kalimat-kalimat thayyibah untuk melengkapi hadis yang ke-9. Hadis yang terakhir para jamaah, hadis yang ke-10. Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala membawakan hadis yang ke-10. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala. Dan dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? La haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, yaitu bacaan hauqalah, haulaqah, la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Zad dan Nasai, kata Al-Hafidz Imam An-Nasai menambahkan lafal wala malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat untuk bergantung, bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-10 sekaligus yang terakhir untuk membersamai kita di pengajian pada pagi hari ini jamaah sekalian, hadis Abu Musa tentang keutamaan kalimat la haula wala quwwata illa billah.
Salah satu dari poin menarik dalam hadis ini ketika Nabi menyampaikan pertama kali kepada sahabatnya Abu Musa al-Ash'ari. Nabi SAW memanggil dengan namanya para jamaah. Meskipun sahabat Abu Musa yang sering kita dengar itu bukan nama aslinya, tetapi nama kunyah atau nama panggilan. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais salah seorang sahabat Asy'ariyun yang berasal dari negeri Yaman. Di antara catatan tentang kemuliaan sahabat ini, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, veterannya para sahabat, seniornya para sahabat yang mula-mula masuk Islam. Dan beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang memiliki suara yang indah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi pernah menyanjung sahabat Abu Musa, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud." Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah dari suara indah keluarga Nabi Dawud. Poin menarik yang seperti kami sampaikan tadi para jamaah, bagaimana Nabi itu memanggil sahabat Abu Musa dengan namanya, Pak. Ini kata para ulama menunjukkan kelemah lembutan Nabi SAW dalam mendidik para sahabat. Ketika beliau ingin menyampaikan ilmu kepada mereka, dipanggil namanya. Ini bagi kita para guru, para pendidik yang berada di berbagai lembaga pendidikan Islam, entah lembaga yang sifatnya boarding school, berasrama, pondok maupun tidak. Salah satu yang perlu kita jadikan habit, kebiasaan di lingkungan pesantren maupun madrasah, tempat kita mendidik dan mengajari putra-putri kaum muslimin, biasakanlah untuk memanggil anak didik kita itu dengan namanya. Terutama dengan nama yang mereka sukai. Jangan kemudian hanya diceluk, ditimbali, "Weh, Reneo weh." Panggil namanya, Pak. Fulan, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad. Ini kata para ulama, ya, adalah bahasa yang sering, ini adalah metode yang sering kali digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabat. Istilahipun tiang sakniki, Pak, membangun koneksi, Pak. Membangun jalinan hati dengan anak-anak kita. Tidak perlu kemudian harus menjadi guru dulu. Kita sebagai orang tua, kita sebagai simbah di rumah, gadah putu, Pak. Panggillah dengan namanya. Panggil anak itu dengan namanya. Apalagi anak itu suka dengan panggilan-panggilan tertentu. Itu adalah upaya kita untuk membangun koneksi, membangun relasi dengan anak. Menawi mengki wonten kesalahan, wonten kejadian, Pak, contoh nggih anak kita naudzubillah min dzalika terpapar di sosial media. Nggih senenganipun kan teng Facebookan, teng Instagraman kok ngerti wonten kicau mania, Pak. Nah, kicau mania. Anak-anak kita scroll nonton kicau mania, Pak. Dilihat anak itu dipraktekkan, Pak, dengan goyangannya. Kita yang sudah punya jalinan relasi dengan anak kita, Pak, ketika ingin mengoreksi itu mudah. Wah, bapakku nyelok aku, nimbali aku, biasanya ratu ditimbali ono apa iki. Anak akan kemudian meraba-raba, dan karena sebelumnya sudah ada koneksi batin antara kita dengan anak kita, Pak, apa yang kita omongkan kepada anak itu akan didengar. Tapi kalau dari diri kita tidak membangun koneksi dan relasi yang baik, tidak akan mungkin terjadi yang namanya koreksi yang baik pula. Belajarlah kita semua dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam mendidik. Ya, usahakan kita manajemen lisan kita ketika kita memanggil anak didik kita, meskipun kula panjenengan sami niku gemes, Pak, karo bocah niku yo anyel. Jangan sampai kemudian menghardik, jangan sampai kemudian memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak semestinya. Nabi memanggil, "Wahai Abdullah ibn Qais." Setelah dipanggil, ya, tentu orang yang dipanggil dengan panggilan yang indah, Pak, akan menyiapkan kondisinya. Ada apa ini? Nabi kemudian mengajarkan kepada Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah."
Maukah tidak engkau wahai Abdullah ibn Qais, aku ajarkan kepada engkau salah satu dari harta simpanan terbaik dari simpanan-simpanan berharga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi menyebutkan kalimat ini dengan kanzun min kunuzil jannah, termasuk dari harta simpanan berharga surga? Alasan yang pertama jamaah, kalimat ini apabila dibaca bisa menjadi sebab seseorang itu dimasukkan surga oleh Allah. Hanya dengan kalimat apa Pak? La haula wala quwata illa billah. Kemudian alasan yang kedua, pahala besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sengaja disimpan oleh Allah untuk seseorang yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billah kelak pada hari kiamat. Kalau panjenengan sami sampun paham di antara waktu kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billah saat kula panjenengan sami nyimak azan, Pak. Napa nggih lafaz ingkang dijawab la haula wala quwata illa billah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata para ulama menunjukkan kula panjenengan sami niku mboten saged Pak nindakake salat. Terutama bagi para bapak-bapak jamaah pria tidak akan sanggup berangkat melangkahkan kaki ke masjid kecuali illa billah, Pak. Kecuali itu adalah sekehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pun la haula wala quwata illa billah dalam terjemahan bebas tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengungkapkan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah niku kalimat ingkang mengandung unsur istislam wa tafwid ilallah. Kula panjenengan sami pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan uraian lebih detail tentang makna la haula wala quwata illa billah. Bagian yang pertama la haula tidak ada daya niku kaitannya pun kalian maksiat, Pak. Pripun niku la haula an maksiatillah illa bi ismati. Kula panjenengan sami tidak memiliki daya untuk menghindarkan diri dari dosa utawi maksiat selain dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian nomor kalih wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, artinya pun kula panjenengan sami mboten gadahi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, wala quwata ala taatih illa bima'unatih, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tetesipun menawi kula panjenengan sami menghayati kalimat la haula wala quwata illa billah niki para jamaah, niki wonten unsur kula panjenengan sami niku merendah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kersanipun kula panjenengan sami mboten angkuh, mboten sombong, mangeling-eling niki Pak, la haula wala quwata illa billah. Kula panjenengan sami mboten saged nindakake kesaenan kecuali niku atas pertolongan dari Allah. Kula panjenengan sami mboten saged meninggalkan nggih kejelekan kecuali nggih saking pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran sekaligus kesimpulan dari 3 hadis ingkang kula panjenengan sami pelajari para jamaah. Nomor setunggal, Islam mengajarkan kepada kita semua beberapa untayan kalimat thayyibah pilihan. Kalimat thayyibah niku artinya pun kata-kata ingkang sae, Pak. Tidak ada kata yang lebih baik daripada kata-kata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian rasulipun. Mengapa dikatakan itu yang paling terbaik? Wonten pahalanipun, Pak. Adapun kata-kata ingkang kula panjenengan sami rangkai mengke didamel status teng WA, didamel status teng Facebook, menawi mboten enten unsur teng mriku ayat Allah kalian hadis Rasulullah nggih, niku hambar, Pak. Menawi kula panjenengan sami menuliskan kalimat teng story WA contonipun nggih, wis do tasbih durung lur, subhanallah. Diwaos tiang, Pak. Tiang ingkang membaca story kula panjenengan sami, pahala mboten Pak niku, Pak? Pahala. Tetesipun cerdas bagaimana kita bersosial media. Kersanipun kula panjenengan sami
mendapatkan pundi-pundi pahala ketika kita berada di sosial media. Nomor kali kula belajar para jamaah tentang beberapa kalimat thayyibah qalawau, di antaranya kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat la haula wala quwata illa billah. Iki monggo kula panjenengan sami berusaha untuk mengamalkan zikir-zikir qalawau menawi wonten momen yang tepat untuk kita membaca beberapa kalimat-kalimat thayyibah pilihan qalawau, kita amalkan bersama. Yang terakhir para jamaah, kita belajar bersama bagaimana Islam mengajarkan kita amalan-amalan yang sederhana tetapi pahalanya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan iki kula panjenengan sami kedah bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai bagian dari umat Islam yang beramal dengan amalan yang sederhana tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya pun luar biasa. Mudah-mudahan yang kita baca bersama dari 3 hadis niki saged menjadi simpanan ilmu ingkang bermanfaat, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maos kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, membimbing kula panjenengan sami selalu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah, kelak mewafatkan kula panjenengan sami dalam keadaan ingkang terindah, husnul khatimah, memasukkan kita semua ke dalam surga Allah yang paling istimewa, al-firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Monggo ditutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.